Siapa yang nggak sepakat bahwa sujud itu bagus, niatnya adalah menghamba kepada Allah. Tetapi kalau tanpa didasari ilmu, jadinya malah bahaya. Maka sering kadang-kadang ironi ya ketika melihat teman-teman yang niatnya baik, kepengen sujud sebetulnya, tetapi kadang-kadang tidak peduli atau tidak memikirkan ini suci atau tidak, saya sudah wudhu atau belum, menghadap kiblat atau tidak, kemudian apakah auratnya sudah tertutup dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di tengah hiruk pikuk dan ramainya gelaran Piala Dunia 2022, ada banyak fenomena menarik, diantaranya tentang negara-negara Asia dan negara-negara Muslim yang cukup berjaya di gelaran Piala Dunia tahun ini. Nah, banyak pertanyaan tentang pemain-pemain Muslim yang melakukan sujud syukur setelah melakukan gol, selebrasinya dengan sujud syukur. Apakah ini bisa dibenarkan atau memang tidak diperbolehkan? Ini banyak sekali dipertanyakan di DM saya ataupun di WhatsApp pribadi saya. Nah, pertama saya ingin memulai dengan kutipan dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Yahya bin Syaraf dalam juz 2 halaman 352. Beliau mengatakan di situ, far'un qala ashabuna wa fi ma'na salati sujudut tilawah wasyukri. Bahwasanya sujud syukur ataupun sujud tilawah itu adalah fi ma'na shalah. Hukumnya itu kahukmis shalah. Fayahrumani 'alal haidhi wan nufasa kama tahrumu sholatul janazah li'anna taharata syartun. Maka hukum-hukum yang berlaku di dalam sholat, mulai menghadap kiblat, menutup aurat, menjaga kesucian, itu juga berlaku dalam sujud tilawah ataupun sujud syukur. Maka yang penting untuk diketahui bagi teman-teman, siapapun yang melaksanakan sujud syukur, pastikan Anda dalam keadaan suci, Anda dalam keadaan menutup aurat, Anda dalam keadaan menghadap kiblat. Inilah pentingnya mengilmui setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jangan sampai kita niatnya bagus sujud. Siapa yang nggak sepakat bahwa sujud itu bagus, niatnya adalah menghamba kepada Allah. Tetapi kalau tanpa didasari ilmu, jadinya malah bahaya. Maka sering kadang-kadang ironi ya ketika melihat teman-teman yang niatnya baik, kepengen sujud sebetulnya, tetapi kadang-kadang tidak peduli atau tidak memikirkan ini suci atau tidak, saya sudah wudhu atau belum, menghadap kiblat atau tidak, kemudian apakah auratnya sudah tertutup dengan baik. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan sujud syukur itu untuk sesuatu nikmat yang sifatnya ini faj'ah, sesuatu yang sifatnya ini mengejutkan. Teman-teman tiba-tiba dapat hadiah tak terduga, teman-teman dapat kesempatan yang tidak disangka-sangka, misal bukan nikmat yang sifatnya terus-menerus, nikmat yang faj'ah, hujumin nikmah kalau dalam bahasa kitab, nikmat yang sifatnya tiba-tiba. Maka kalau sujud untuk urusan yang seperti itu diperbolehkan, dengan catatan tadi harus memperhatikan syarat-syaratnya sujud, yang mana itu adalah syarat-syaratnya sholat, menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian pastikan dalam keadaan suci, begitu. Nah, pertanyaannya, Gus, kalau saya kepengen sujud syukur tetapi saya dalam keadaan yang tidak suci, saya lagi belum wudhu, atau misal dalam keadaan yang penuh dengan najis misal, atau ada kotorannya misal. Kalau memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk Anda melaksanakan sujud, maka kata para ulama bisa digantikan dengan baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dibaca
4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau Anda dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk sujud, tadi mungkin ada najis, mungkin belum bersesuci, mungkin nggak mungkin menghadap kiblat misal, maka lebih baik tidak usah sujud, tetapi ganti saja dengan baqiyatus sholihat. Dan yang terakhir, karena sujud syukur ini kahukmi sholah, jadi kalau Anda mau melaksanakan sujud, maka harus takbiratul ihram dulu sebagaimana orang melaksanakan sholat. Allahu Akbar, niat sujud syukur. Kemudian melaksanakan sujud, oke. Setelah sujud, mengangkat bangun dari sujud ya, ditutup dengan salam. Jadi ada tata caranya, ada rukun-rukunnya sebagaimana sholat. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan jangan sampai kita melaksanakan satu hal yang kita anggap baik, kita anggap ibadah, tetapi karena tidak sesuai dengan aturan, justru itu menjadi maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.